Perjamuan Tuhan. Makna mendalam di balik roti dan cawan anggur. Pernahkah saudara berpikir, mengapa hanya dengan sepotong roti dan secawan minuman Tuhan Yesus meninggalkan pesan yang begitu dalam bagi dunia? Di balik kesederhanaan perjamuan Tuhan tersembunyi makna yang bisa mengubah cara kita memandang hidup, dosa, dan keselamatan. Ada 4 bagian dalam Perjanjian Baru yang mencatat perjamuan Tuhan, yaitu Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29, Markus pasal 14 ayat 22 sampai 24, Lukas pasal 22 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, dan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Dari sini kita belajar bahwa perjamuan ini bukan sekedar ritual, melainkan momen penuh makna yang menyentuh iman Kristen. Perjamuan Tuhan selalu hadir dalam suasana yang hikmat. Matius, Markus, dan Lukas menghubungkannya langsung dengan perayaan Paskah, sebuah momen penting dalam sejarah keselamatan umat Allah. Rasul Paulus menjelaskan asal-usulnya dengan sangat jelas. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 mengatakan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti." Paulus menegaskan bahwa ajaran ini ia terima langsung dari Kristus melalui pewahyuan, bukan dari manusia. Saudara perhatikan dalam Galatia pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Artinya, perjamuan Tuhan bukan tradisi buatan manusia. Ini adalah ketetapan ilahi. Pada malam Paskah itu, Tuhan Yesus memakai roti tidak beragi, roti sederhana yang mengingatkan bangsa Israel akan pembebasan mereka dari Mesir, tempat perbudakan itu. Roti tanpa ragi melambangkan kemurnian, karena dalam Alkitab ragi sering menjadi simbol dari dosa. Kemudian Tuhan Yesus berkata, sebagaimana yang diceritakan ulang oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi momen ini terjadi hanya beberapa jam sebelum pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas dan penangkapan dirinya dan penyaliban di Golgota. Jadi, setiap kali kita mengambil perjamuan Tuhan, kita sebenarnya sedang masuk ke dalam suasana salib, mengingat kasih-Nya dan pengorbanan penderitaannya hingga penyalibannya di Bukit Golgota. Ironisnya, sesuatu yang begitu sederhana, makan roti dan minum dari cawan, pernah menjadi sumber perdebatan besar dalam sejarah gereja. Dari transubstansi yang dianut oleh Katolik dan konsubstansi yang dianut oleh Lutheran, hingga pandangan simbolis dari para reformat Zwingli, semua mencoba menjelaskan misteri ini. Namun pada intinya, perjamuan Tuhan tetaplah sederhana dan penuh makna. Perjamuan Tuhan adalah bagian dari ketaatan kita kepada Kristus. Ini sejalan dengan amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Jadi urusannya jelas, diselamatkan, dibaptis, lalu hidup dalam ketaatan. Dan salah satu bentuk ketaatan itu adalah mengikuti perjamuan Tuhan. Alkitab menyebut dua elemen utama, roti tidak beragi, cawan yang berisi buah anggur. Menariknya, Alkitab sering menyebut cawan daripada anggur secara eksplisit. Tentang frekuensi, Alkitab tidak memberi aturan baku. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ada yang melakukannya setiap hari, seperti yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ada juga yang setiap minggu, seperti yang dilakukan dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Intinya, bukan seberapa sering, tetapi sikap hati. Yang sangat penting adalah sikap saat mengambilnya. Karena 1 Korintus pasal 11 ayat 28 sampai 29 telah mencatat hal itu. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Bahkan ada peringatan serius dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi ini menunjukkan bahwa perjamuan Tuhan bukan hal sepele. Ini hal yang kudus, yang sakral. Perjamuan Tuhan memiliki beberapa makna yang sangat dalam. Yang pertama, peringatan akan pengorbanan Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Jadi setiap roti yang dipecahkan dan cawan yang diminum mengingatkan kita pada salib, pada tubuh yang diserahkan dan darah yang dicurahkan. Yang kedua, sebagai perjanjian baru. Perjanjian lama mengatakan, lakukan ini, maka kamu akan hidup. Perjanjian baru berkata, percayalah dan kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus yang sempurna yang memberikannya. Yang ketiga, ucapan syukur. Jadi perjamuan Tuhan adalah ekspresi ucapan syukur kita. Kita datang bukan dengan kebanggaan, tetapi dengan hati penuh terima kasih. Titus 3 ayat 5 mengatakan, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Lalu Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yang keempat, sebagai bentuk persekutuan atau koinonia. 1 Korintus 10 ayat 16 mengatakan, bukankah cawan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jadi perjamuan Tuhan adalah momen relasi, bukan sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai relasi antara pribadi dengan Kristus sendiri. Yang keenam, perjamuan kudus sebagai makanan rohani. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini berbicara tentang hidup yang terus bergantung pada Kristus. Jadi setiap hari melalui firman dan doa kita bergantung kepada Tuhan. Yang keenam, pengharapan akan masa depan. Matius pasal 26 ayat 29 mengatakan, aku tidak akan minum lagi sampai pada hari aku meminumnya bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku di sorga. Jadi perjamuan Tuhan bukan hanya melihat ke belakang, tapi juga melihat ke depan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali nanti. Saudara-saudara, perjamuan Tuhan itu sederhana, hanya roti dan cawan. Namun, di dalamnya ada seluruh kisah Injil, yaitu tentang kasih, tentang pengorbanan, tentang anugerah, tentang persekutuan, dan tentang harapan. Jadi setiap kali kita mengambilnya, kita sedang mengingat salib, kita sedang menghidupi iman kita sedang menyatakan Injil,
kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua. Perjamuan Tuhan bukan sekedar ritual gereja. Ini adalah perjumpaan dengan kasih Kristus yang hidup. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.